Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda, selamat sore berkah dalam. Mungkin kalau saya mengatakan ini, kita akan merasa orang itu aneh. Saya bercita-cita jadi orang miskin. Kira-kira normal boten? Hari ini Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan ini sabda bahagia. Kok demikian? Maksud kehendak Tuhan apa ini? Berbahagialah yang bersemangat miskin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, tentulah ibu bapak, saudari-saudara pernah atau bahkan ada yang sering pergi ke supermarket atau mall, lalu kemudian jalan-jalan di sana, lalu kemudian melihat ada diskon, lalu matanya gimana? Matanya kalau ada diskon 70%. Wah, lalu gimana matanya? Wah, ini bahkan mungkin ada yang mengalami sebenarnya hanya mau jalan-jalan, namun karena ada diskon, wah mumpung ada diskon ini, lalu beli, lalu kemudian dibawa ke rumah, lalu disimpan sampai 2-3 bulan
belum dipakai. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Banyak. Banyak. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Dan semoga dengan sabda Tuhan ini, di mana hari ini Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah yang bersemangat miskin. Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi manusia, umat beriman yang hidup penuh makna. Bagaimana caranya? Salah satu caranya, ketika kita mau membeli sesuatu, tanyakan, buat apa aku beli itu? Aku membeli itu untuk apa ini? Aku mau apa? Tujuanku apa ini membeli ini? Supaya kita tidak mengalir, hidup kita tidak mengalir ke tempat yang tidak jelas. Kita punya banyak barang, padahal kita tidak membutuhkan. Kita membeli barang, padahal tidak dipakai. Nah, sekarang ini Tuhan mengingatkan kita. Dan kita perlu meneguhkan secara pribadi dalam kata-kata yang bijaksana ini. Kita bukan apa yang kita miliki. Kita ini bukan apa yang kita miliki, bukan barang-barang yang kita miliki. Nah, semoga kita akan lebih tenang. Seringkali terjadi, kita beli HP baru, senang. Lalu kemudian lihat temannya, loh, HP-nya lebih bagus. Sudah sedih lagi, tidak bahagia lagi. Nah, kalau itu berarti hidup kita ditentukan barang kita, padahal tidak. Maka dari itu, Tuhan hari ini menyapa, mengingatkan kita, berbahagialah yang bersemangat miskin, kita diajak hidup penuh makna. Yang pertama, sadar bahwa harta dunia, harta barang-barang yang ada tidak menjamin hidup kita, tidak menjamin kebahagiaan kita. Maka pribadi yang yakin seperti ini orang ngongso, tidak serakah, tidak menghalalkan segala cara. Apa yang dimiliki disyukuri. Sudah senang dengan apa yang dimiliki. Punya istri satu, ya senang. Senang toh nggih, Pak? Punya istri satu, senang toh nggih? Nah, punya suami satu, senang toh? Nah, senang. Nggak pengen lagi toh? Nggak toh? Enggak. Nah, yang kedua, yakin harta dunia tidak menentukan hidupku. Yang menentukan hidupku adalah apa yang aku buat. Aku buat untuk keluargaku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku, tetanggaku, saudara sahabat, lingkunganku, wilayahku, gerejaku, bangsaku. Itulah diriku. Apa yang kubuat, apa yang kuberikan, itulah aku. Maka ada kata-kata bahasa Jawa, nemodat quod non habet. Apa
Kalau kita tidak memiliki, kita tidak bisa memberi. Kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak punya kasih, kalau kita tidak punya perhatian, tidak punya hati, tidak bisa memberikan kasih hati, kasih sayang. Maka sering ada, bahkan pernah ada saudara saya sendiri, suami, istri, bapak ibunya sibuk sekali. Pergi sebelum anak bangun, pulang setelah anaknya tidur. Anaknya kelas 4 tidak mau sekolah. Kenapa? Ketika ditanya, karena papa mama sibuk, tidak punya waktu untukku. Untuk apa aku sekolah? Dan akhirnya bule saya keluar dari pekerjaan untuk menemani anaknya. Yang ketiga, yakin dan sadar Allah sumber hidup, sumber berkah, sumber rezeki dan bahagia. Maka pribadi yang yakin ini ditandai tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak galau. Ketika dia sudah berupaya semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, dia yakin rezeki tidak tertukar. Tuhan memelihara kita. Burung pipit tidak menanam, namun dipelihara oleh Tuhan. Alam raya untuk kita. Nah, apakah aku yakin pada Tuhan sumber hidup, rezeki berkah, bahagia diriku, keluargaku? Yang penting aku optimal, maksimal berupaya, berjuang. Tuhan memelihara hidup kita. Rezeki tidak akan tertukar. Nah, semoga di minggu ini kita mampu untuk menangkap pesan hidup bahagia. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang bersemangat miskin. Sehingga kita akan hidup lebih damai, bahagia, dan sejahtera di hadapan Tuhan dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.